Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari Jumat tanggal 5 bulan Juni 2020, masih di bulan Syawal 1441 Hijriah. Jum'ah Mubarakah. Semoga Jumat ini Jumat yang penuh keberkahan dari Allah Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, kajian akhir zaman kita kali ini masih meneruskan rangkaian episode berkenaan dengan Zuhur Al-Mahdi, tampilnya Al-Mahdi. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hadis berkenaan dengan peristiwa Al-Malhamah Al-Kubra, perang besar antara kaum muslimin dengan Rum Nasrani, yang mana disebutkan bahwa perang ini adalah perang di mana kaum Rum, bangsa Rum, mengerahkan personil dengan kibaran 80 bendera. Per benderanya 10.000 personil dalam satu hadis. Dalam hadis yang lain lagi 12.000 personil. Ya, jadi secara totalitas jumlah pasukan Rum minimal 800.000 personil hingga 960.000 personil. Dan Nabi menggambarkan ini sebagai sebuah perang besar. Ya. Padahal secara kuantitas personil, kalau kita bandingkan dengan angkatan-angkatan bersenjata dunia modern sekarang ini, jumlah sedemikian itu tidak terlalu besar. Ya. Nah, tapi kenapa Nabi menyebutkan sebagai Malhamah Kubra, perang yang besar? Karena pada masa itu nanti, ya, dunia ini sudah banyak mengalami bencana-bencana yang menyebabkan terjadinya massive death, ya, kematian yang massal, di mana populasi dunia sudah jauh berkurang pada kondisi dunia sekarang. Kalau dunia sekarang penduduk planet bumi ini sekitar 7 miliar, mungkin nanti tinggal separuhnya, sepertiganya, bahkan mungkin seperempatnya, wallahu alam bissawab, sehingga pengerahan pasukan hingga hampir 1 juta itu sudah kategori perang besar ketika itu. Baik, kita lihat ya, hadis pertama. Nabi bersabda, la taqumus sa'atu hatta yanzila ar-rumu bil a'maqi aw bidabiqin fayakhruju ilaihim jayshun minal madinati min khiyari ahli al-ardi yawma idhin. فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله وَيَفْتَتِهُ الثُّلُثُ لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا. Ya. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sehingga bangsa Rum turun ke medan perang di suatu tempat bernama A'maq atau Dabiq. Ya. A'maq atau Dabiq ini dua wilayah, dua kota yang lokasinya di Syam, Suria bagian utara. Sehingga ada sekelompok pasukan dari kota tersebut, ya, dalam hal ini Damaskus, ya, ibu kota khilafah ala minhajin nubuwah di zaman kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yang keluar menghadapi mereka. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi ketika itu. Dan tatkala mereka berhadap-hadapan, pasukan Rum berkata, biarkanlah kami memerangi orang-orang kami yang kalian tawan. Ya. Maksud mereka adalah bangsa Rum yang telah memeluk ajaran Islam. Kaum muslimin menjawab, oh tidak, demi Allah, kami tidak akan biarkan kalian mengusik ikhwanana, saudara-saudara kami. Maka terjadilah peperangan di antara mereka. Sepertiga pasukan Islam akan melarikan diri dari medan perang itu, maka Allah tidak akan mengampuni mereka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita masuk ke dalam pasukan Al-Mahdi yang desersi, yang meninggalkan medan peperangan karena tidak sabar, tidak mampu bertahan menghadapi derita peperangan, sehingga tidak diampuni Allah untuk selama-lamanya. Sepertiga lagi
terbunuh, mereka menjadi afdalus syuhada indallah, sebaik-baik para syuhada di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan sepertiga lagi Allah berikan kemenangan kepada mereka. Mereka tidak akan tertimpa fitnah apapun untuk selamanya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, demikianlah nasib pasukan Al-Mahdi yang melawan kaum Rum Nasrani, yang mana mereka terpecah menjadi 3 kelompok, ya, kelompok yang desersi, melarikan diri dari medan perang, tidak akan diampuni Allah selama-lamanya, nauzubillah min dzalik. Kelompok kedua yang menemui kematian dalam peperangan dahsyat itu, dan mereka mendapat julukan yang istimewa oleh Nabi, mereka menjadi afdalus syuhada indallah, sebaik-baik orang yang mati syahid di sisi Allah Ta'ala, ya. Sementara yang sepertiga berikutnya, yang terakhir, sisanya adalah mereka yang tidak akan tertimpa fitnah apapun untuk selamanya. Nah, yang sepertiga sisanya ini kemudian akan melakukan pembebasan Konstantiniyah. Konstantiniyah merupakan ibu kota historis dan kultural dari Rum sejak dahulu kala, yang hari ini telah berubah nama menjadi Istanbul. Disebutkan dalam hadisnya, bersabda Nabi SAW, hal sami'tum bi madinatin janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahr. Qalu na'am ya Rasulullah. Qala la taqumu as-sa'atu hatta yaghzuha 70,000 min bani Ishaq, fa idza ja'uha nazalu falam yuqatilu bisilahin wa lam yarmu bi sahmin. Qala la ilaha illallah wallahu akbar fayasqutu ahadu janibiha. Qala Thawru ibnu Yazid ar-Rawi la a'lamuhu illa qala alladhi fil bahr yaquluna al-thaniyatu la ilaha illallah wallahu akbar fayasqutu janibuha al-akhar thumma yaquluna al-thalithah la ilaha illallah wallahu akbar fayufarriju lahum fayadkhulunaha fayagnamun. Artinya, pernahkah kalian mendengar sebuah kota yang pada satu sisinya terdapat daratan dan pada sisi yang lainnya terdapat lautan? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Nah, itulah kota Konstantinia, kota Konstantinopel. Nabi melanjutkan, hari kiamat tak akan terjadi sehingga kota itu diperangi oleh 70.000 orang dari keturunan Bani Ishaq. Jika mereka telah mendatanginya, mereka turun ke medan perang, akan tetapi mereka tidak memerangi dengan menggunakan senjata pedang maupun panah. Mereka hanya berucap, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka salah satu sisi dari benteng Konstantinia itu pun ditaklukkan. Kemudian untuk kedua kalinya mereka mengucapkan lagi la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka sisi lainnya lagi ditaklukkan. Kemudian untuk ketiga kalinya mereka mengucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka dibukakanlah benteng pertahanan mereka sehingga mereka dapat memasukinya dan mengambil harta rampasannya. Masya Allah Ta'ala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hadis yang kedua ini menggambarkan betapa istimewanya, ya, Fathu Konstantinia, pembebasan kota Konstantinia ini, karena pasukan Al-Mahdi dalam membebaskannya ternyata tidak menggunakan senjata, baik panah maupun tombak, ya, pedang. Tapi cukup mereka dengan berzikir, dan zikirnya tahlil wa takbir, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Satu demi satu benteng pertahanannya itu roboh dan mereka bisa memasukinya. Kita ikuti hadis yang ketiga. Wa yaftatihu ats-tsulutsu la yuftanuna abadan fayaftatihuna Konstantiniyah fabainama hum yaqtasimuna al-ghanaima qad 'alaqu suyufahum biz-zaituni idh saha fihim asy-syaitanu innal masiha qad khalafakum fi ahlikum fayakhrujuna wa dzalika batilun fa idza ja'u asy-syama kharaja. Artinya, dan sepertiga lagi Allah berikan kemenangan kepada mereka, yaitu pasukan Al-Mahdi. Ini kita terkait dengan perang Malhamah Kubra tadi, yang sepertiga yang tidak akan terfitnah itu
Nah, mereka ini Allah berikan kemenangan. Mereka tidak akan tertimpa fitnah apapun untuk selamanya. Lalu selanjutnya mereka menaklukkan Konstantinopel. Dan ketika mereka sedang membagi-bagi harta rampasan perang dan tengah menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun. Nah, menggantungkan pedang-pedang di pohon zaitun mengisyaratkan bahwa peperangan pada masa itu sudah kembali seperti perang zaman dahulu. Tidak lagi menggunakan senjata AK-47, M16 ya kan, atau menggunakan teknologi persenjataan mutakhir seperti yang kita kenal sekarang, karena sudah terjadi shutdown of modern technology ya. Nah, jadi ketika mereka sedang membagi-bagi harta rampasan perang dan tengah menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun, tiba-tiba syaitan berteriak meneriaki mereka. Apa dia kata? Syaitan berkata, sesungguhnya Al-Masihud Dajjal telah menguasai keluarga-keluarga kalian, ya. Telah menguasai keluarga-keluarga para mujahidin di mana? Di ibu kota khilafah di Damaskus, di Syam, di Damaskus ya. Maka mereka pun pasukan Al-Mahdi ini berhamburan keluar. Dan ternyata berita tentang Dajjal telah menguasai keluarga-keluarga mujahidin ini adalah berita bohong. Ini adalah hoax ya. Hoax ya. Ketika mereka pasukan Al-Mahdi ini mendatangi Syam, barulah Dajjal muncul juga on the way menuju ke Syam. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, episode berikutnya adalah pasukan Al-Mahdi akan berhadapan dengan pasukan Dajjal yang dipimpin oleh Dajjal. Dan siapa mereka? Mereka adalah 70.000 tentara Yahudi yang berasal dari Isfahan ya, yang ini dianggap sebagai core pasukan dari Dajjal ya. Nah, kita akan lihat pada episode berikutnya bagaimana Allah Ta'ala mengizinkan pasukan Al-Mahdi ya bisa mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Dajjal, dan bagaimana Dajjal itu sendiri akan menemui ajalnya, kematiannya ya. Dan ini tentu terkait dengan ya didatangkannya pertolongan spesial dari langit dari Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan Al-Mahdi, yaitu berupa nuzulu Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan berjumpa dalam pertemuan berikutnya, dan dalam pertemuan berikutnya itu kita akan melihat betapa uniknya ya terjadi 3 sosok penting dalam ilmu akhir zaman ya hadir bersamaan, yaitu sosok Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman, sang khalifah. Kemudian Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, sang penipu Dajjal, orang yang mengaku juru selamat, mengaku sebagai ya Al-Masih Isa alaihissalam, padahal dialah Al-Masih palsu. Dia adalah the false Messiah. Dia Dajjal ya, dia justru adalah azamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Dan sosok ketiga adalah sosok Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam ya, sang juru selamat yang sejati, yaitu Isa putra Maryam alaihissalam. Nah, ketiga sosok ini muncul dalam suatu waktu bersamaan. Dalam episode berikutnya akan kita bahas ya. Dan justru pada saat-saat terjadinya pertemuan 3 sosok penting ini ya, Allah Ta'ala akan mentakdirkan umat Islam benar-benar ya, mengalahkan musuh terakhirnya yaitu Dajjal ya. Dan di dalam hadis Nabi mengisyaratkan bahwa ya Taifah Mansurah ya, kelompok yang terus-menerus ditolong Allah Ta'ala dalam berbagai perperangan bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dengan kebatilan, itu puncak akhirnya adalah berperang melawan Dajjal. Nah, jadi dengan kata lain, perang melawan Dajjal adalah perang terakhir yang dialami oleh kaum mukminin ya, kaum muslimin ya di akhir zaman ini ya. Setelah terbunuhnya Dajjal tidak ada lagi peperangan ya. Yang ada adalah ya dunia ini diisi dengan kesibukan ya kaum muslimin beribadah dan juga bercocok tanam, dan dunia benar-benar mencapai ya keberkahannya secara optimal baik dari langit maupun dari bumi. Dan saudaraku rahimakumullah, untuk itu kita akhiri kaji kita kali ini ya. Intinya adalah pada hari ini kita membahas tentang ya Fathu Konstantiniyah yang begitu istimewa karena tidak menggunakan senjata tapi cukup zikrullah ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman. Billahi taufiq wal hidayah, al afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.